Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan berziarah lagi. Nah, kali ini kita berada di kawasan komplek makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jika kamu pernah ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka biasanya juga berziarah ke Syekh Zainal Ilmi bin Abdul Somad. Namun tahukah kamu bahwa ada makam wali Allah lainnya di komplek makam Datu Kelampaian tersebut? Makam tersebut adalah makam Datu Landak. Datu Landak bernama asli Syekh Muhammad Afif bin Anang Mahmud bin Jamaluddin. Wafat sekitar tahun 1916. Beliau berasal dari kampung dalam pagar Martapura. Dari garis keturunan ibunya, beliau adalah cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampaian, ulama besar penyusun kitab Sabil Muhtadin. Sementara dari garis ayahnya, beliau merupakan keturunan dari Pangeran Diponegoro melalui silsilah Muhammad Afif bin Anang Mahmud bin Jamaluddin bin Kiai Pasunda bin Pangeran Diponegoro. Gelar Datu Landak diberikan karena keistimewaan spiritual beliau. Dikisahkan bahwa saat berzikir, bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak dan memancarkan cahaya menyerupai duri landak. Fenomena ini dianggap sebagai tanda karomah dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Datu Landak memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Masjid ini resmi berdiri pada 10 Muharram 1280 Hijriah atau 27 April 1863. Beliau secara langsung mencari kayu ulin dari daerah Barito, Kalimantan Tengah untuk dijadikan tiang utama masjid tersebut. Masjid ini kini menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan dan wisata religi di Kalimantan Selatan. Datu Landak adalah ayah dari Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, seorang ulama terkemuka dikenal atas kontribusinya dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Riau dan sekitarnya. Nah, jika kalian berada di komplek pemakaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, jangan lupa untuk berziarah ke makam Datu Landak. Semoga kita yang berziarah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.